Pertama, di sini aku siapkan air mendidih, kemudian masukkan 3 keping mie kering. Untuk mie keringnya bisa kalian ganti mie instan. Cuma kalau mau harganya lebih ekonomis, kalian gunakan mie kering aja ya teman-teman. Untuk sisa minyak jangan lupa dimasukkan juga. Kemudian kita rebus minyak hingga matang kurang lebih selama 2 menit ya, jangan terlalu lembek banget. Nah, kalau minyak sudah matang bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan ya teman-teman. Langsung saja kita pindahkan ke suatu wadah. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk minyak ini kita sisihkan terlebih dahulu dan biarkan dingin. Kemudian kita ke tahap selanjutnya. Di sini sudah aku siapkan ada 3 buah sosis ayam, atau teman-teman bisa ganti menggunakan sosis sapi ya. Dan untuk satu buah sosis ini bisa kalian potong menjadi 8 bagian sampai 9 bagian tergantung dengan panjangnya sosis yang digunakan. Dan untuk potongan sosisnya jangan terlalu tipis, jadi emang agak tebal seperti ini teman-teman. Selanjutnya sosisnya bisa kita letakkan ke suatu wadah terlebih dahulu dan ini kita sisihkan. Dan masih di tempat yang sama, di sini aku siapkan 1 batang daun bawang. Untuk daun bawangnya emang ukurannya agak besar sedikit. Jangan lupa daun bawangnya dicuci terlebih dahulu ya teman-teman. Dan ini kita iris tipis-tipis aja seperti ini. Di sini aku gunakan semua bagian daun bawang ya, jadi nggak ada yang kebuang. Oke, ini daun bawangnya sudah diiris tipis, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini aku siapkan 1 buah wortel. Ini wortelnya aku parut menggunakan parutan keju seperti ini, atau bisa juga kalian potong dadu kecil-kecil aja. Karena wortel yang aku gunakan ini ukurannya besar banget ya. Jadi ini kayaknya nggak aku gunakan semuanya sih. Nah, di sini menurutku sudah cukup ya teman-teman. Ini sudah cukup banyak. Jadi untuk sisa wortelnya ini aku sisihkan supaya nggak membazir, nanti kita masak aja. Dan bahan yang sudah kita potong ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kita ke tahap selanjutnya. Di sini aku siapkan wadah yang cukup besar. Kemudian masukkan mie yang sudah kita rebus sebelumnya. Lalu untuk minyak ini bisa kita gunting-gunting seperti ini ya, supaya hasilnya lebih kecil-kecil. Atau kalau mau di awal tadi minyak kalian remukkan aja supaya lebih mempermudah. Lalu tambahkan 1 butir telur. Ini kita aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Di sini aku mengaduknya menggunakan bantuan sendok. Nah, ini sudah tercampur rata ya teman-teman. Kemudian tambahkan daun bawang yang sudah kita iris sebelumnya. Dan tambahkan juga wortel yang sudah kita parut juga. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Dan tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Di sini aku pakai Masako. Tambahkan 1 bungkus bawang putih bubuk, bisa kalian ganti dengan 2-3 siung bawang putih yang dihaluskan. Kemudian semua bahan ini kita aduk hingga tercampur rata ya teman-teman. Kalau mau lebih enak lagi, kalian bisa tambahkan 1 butir telur lagi. Jadi telur yang digunakan bisa 2 butir. Cuma karena ini mau dijadikan ide jualan, jadi lebih ekonomis saja aku gunakan 1 butir telur. Ini sudah enak kok. Nah, ini sudah tercampur rata dan tadi sudah aku goreng sedikit untuk mencicipi. Ternyata rasanya kurang, jadi aku tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Nah, untuk rasanya ini menurutku sudah pas ya teman-teman. Dan kalian bisa juga koreksi rasa. Nanti kalau menurut kalian ada yang kurang bisa ditambahkan lagi. Oh ya, kalau kalian gunakan mie instan, pastikan jangan tambahkan bumbu apapun. Jadi kalian cukup gunakan bumbu dari mie instannya aja. Kemudian untuk bahan isiannya ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini aku siapkan 12 lembar kulit pangsit. Sebenarnya kalian bisa gunakan lebih dari ini sih, tapi karena ini sisa stok kulit pangsit yang ada di kulkasku cuma tinggal 12 lembar, jadi aku hanya gunakan segini aja. Dan untuk kulit pangsitnya ini mau aku potong menjadi 2 bagian seperti ini. Usahakan sama rata ya teman-teman, dan gunakan pisau yang cukup tajam. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu kulit pangsitnya. Selanjutnya di sini aku siapkan cetakan kue talam. Yang nggak ada cetakan kue talam, kalian bisa gunakan cetakan apa aja, atau bisa juga gunakan cup es krim. Ambil 1 lembar kulit pangsit, kita lipat segini ya teman-teman. Lalu kita masukkan ke dalam cetakannya. Dan ini bagian pinggirannya aku lipat, cuma karena ada satu sisi yang kaku jadi nggak bisa dilipat. Alhasil jadinya sobek teman-teman, cuma nggak apa-apa, kita biarkan aja. Kemudian kita ambil bahan isiannya kurang lebih 1 sendok makan, tapi nggak sampai full ya. Kemudian bagian tengahnya ini mau aku isi menggunakan sosis yang sudah kita potong sebelumnya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kita akan buat sekali lagi. Kita ambil cetakan kue talam, ambil juga 1 lembar kulit pangsit, kemudian kita lipat seperti ini. Letakkan ke cetakannya. Nah, bagian pinggirannya kalau bisa dilipat bisa kalian lipat ya. Selanjutnya ini bisa kalian isi dengan bahan isian yang sudah kita buat sebelumnya. Oh ya, kalian nggak perlu khawatir, untuk cetakannya nggak perlu diolesi pakai minyak dan ini nggak akan lengket sama sekali karena di sini kita pakai kulit pangsit. Nah, kayak gini ya, kalau sudah ini bisa langsung kita masukkan ke alat kukusan. Dan untuk kukusannya ini nggak aku panaskan sebelumnya ya, jadi dalam kondisi masih dingin aja. Kemudian kita letakkan cetakannya ke kukusan. Karena kukusanku ini kecil, jadi aku masukkan beberapa terlebih dahulu. Dan untuk kulit pangsit yang kaku, nah di tahap ini nanti hasilnya nggak akan kaku lagi. Kemudian kita bisa tutup penutup kukusannya, dan untuk tutupnya ini aku alasi menggunakan kain yang bersih supaya nanti airnya tidak menetes ya teman-teman. Lalu ini kita nyalakan apinya menggunakan api sedang, kita kukus selama kurang lebih 10 menit. Dan setelah 10 menit ini dia sudah matang.
Oke, ini selanjutnya bisa kita keluarkan dari kukusan. Ini aku keluarkan menggunakan bantuan capitan. Ini aku biarkan dingin terlebih dahulu ya. Sambil menunggu dingin, kita akan kukus tahap selanjutnya. Pokoknya kukus semuanya sampai selesai. Dan ini dia hasilnya setelah aku kukus. Totalnya ada 23 biji. Sebenarnya ada 24 ya teman-teman. Cuma yang satu itu sudah dimakan duluan sama ponakan. Ini kita keluarkan dari cetakan. Super mudah banget dan gak lengket ya. Setelah kita keluarkan dari cetakan seperti ini, kemudian bisa kita goreng di minyak yang sudah panas. Untuk menggorengnya aku menggunakan api sedang cenderung kecil, karena ini kan kulit pangsit itu mudah banget gosong teman-teman. Jadi untuk menggorengnya harus hati-hati dan sering dibolak-balik supaya tidak mudah gosong. Oh ya, sebenarnya bisa kalian konsumsi kayak tadi sih, itu juga sudah matang. Cuma karena aku mau ada teksturnya, jadi ini aku goreng aja. Ini opsional aja sih, bisa digoreng ataupun enggak. Oh ya, untuk hasilnya itu sebenarnya banyak banget teman-teman. Cuma karena kulit pangsitku terbatas ya, jadi aku cuma dapat 24 pieces. Yang satu piecesnya sudah dimakan duluan. Untuk sisa bahan isiannya tadi sudah aku tumis gitu aja. Itu udah enak kok daripada kebuang ya. Dan kalau warnanya sudah mulai berubah kecoklatan, bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan sampai semuanya selesai kita goreng ya. Nah, ini dia hasilnya setelah selesai aku goreng teman-teman. Dan ini nggak aku goreng semuanya ya. Tuh lihat teman-teman, bentuknya unik sekali bukan? Ketika kita potek seperti ini tuh, dalamnya sayurannya kelihatan sekali, wortel dan juga daun bawangnya. Untuk teksturnya ini kenyal ya teman-teman. Maaf banget ini aku nggak bisa cobain karena lagi puasa ya. Dan untuk sisanya tadi aku mau jadikan frozen food aja. Aku simpan di kulkas. Oh ya, ini bisa juga kalian jadikan ide jualan. Kalau dijual bisa kalian gunakan mika seperti ini. Untuk sausnya bisa buat sendiri atau gunakan saus sasetan aja seperti ini. Ini tinggal kita tutup aja. Harga jualnya nanti disesuaikan saja ya di daerah masing-masing. Atau kalau mau bisa juga untuk sausnya dicampur aja seperti ini, tambahkan mayones juga tuh. Oh ya teman-teman, ini bisa juga kalian jual secara frozen food ya. Selamat mencoba, makasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Pertama kita siapkan setengah air mendidih, kemudian masukkan 250 gram makaroni. Lalu tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Kemudian ini makaroninya kita aduk sebentar, dan kalau berbuih seperti ini nggak apa-apa ya teman-teman. Selanjutnya kita tutup makaroninya dan biarkan hingga matang. Sambil menunggu matang, kita ke tahap selanjutnya. Di sini sudah aku siapkan 3 buah sosis ayam, atau bisa juga diganti sosis sapi ya. Dan ini aku potong menyerong aja seperti ini teman-teman. Kalau sudah kita sisihkan. Selanjutnya di sini sudah aku siapkan 1 buah bawang bombay, tapi aku hanya gunakan setengah aja. Jadi untuk setengahnya ini nggak kepakai. Setelah itu kita potong tipis-tipis aja seperti ini. Nah, ini bawang bombaynya nanti bisa kita uraikan satu persatu seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah bawang bombaynya kita sisihkan, lalu kita siapkan 2 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya ini aku cincang kasar aja, jadi awalnya aku iris tipis-tipis aja. Nah, kalau sudah diiris tipis, selanjutnya bisa kita cincang kasar aja seperti ini. Ikutin cara di video ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai aku cincang kasar. Untuk teksturnya seperti ini ya teman-teman. Dan ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita balik lagi ke makaroninya. Ini sudah aku rebus selama 1,5 menit. Dan ini sudah matang ya. Untuk merebusnya jangan terlalu lama teman-teman, takutnya terlalu lembek. Atau bisa juga kalian rebus selama 2 menit menggunakan api sedang. Kemudian untuk makaroninya ini kita tiriskan dan pindahkan ke dalam wadah. Selanjutnya kita buat sausnya. Siapkan teflon dan masukkan 1 sendok makan margarin. Ini aku menggunakan api sedang. Kemudian bisa kita tambahkan bawang putih yang sudah kita cincang sebelumnya. Dan ini bawang putihnya kita tumis terlebih dahulu hingga setengah matang. Lalu tambahkan bawang bombay yang sudah kita iris sebelumnya. Dan kita tumis bawang bombaynya hingga layu. Kalau bawang bombaynya sudah layu seperti ini, selanjutnya kita tambahkan saus spaghetti sebanyak 250 gram. Di sini aku pakai merek Del Monte. Kemudian tambahkan saus tomat sebanyak 70 gram atau sekitar 7 sendok makan. Dan kita aduk hingga tercampur rata terlebih dahulu. Selanjutnya kita tambahkan 100 ml air. Bisa gunakan air matang atau air mentah, terserah teman-teman ya. Lalu kita aduk sebentar hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, aku pakai yang sapi ya. Dan tambahkan 1 sendok teh gula pasir. Lalu untuk sausnya ini kita aduk hingga tercampur rata dan kita masak hingga matang.
Nah, ini sudah berbuih seperti ini, tandanya sudah matang teman-teman. Ini mau aku tes rasa terlebih dahulu. Kita cek ya kurang apa. Bismillah. Untuk rasanya udah pas, ini udah enak banget. Dan untuk sausnya juga sudah matang teman-teman. Ini sudah mengental juga. Kemudian kita matikan api kompornya, dan untuk sausnya kita pindahkan ke suatu wadah yang anti panas ya. Nah, ini dia semua bahannya sudah aku siapkan. Misal nanti ada yang beli, ini harus dimasak dadakan aja. Misal nih ada yang beli Rp3.000, jadi di sini aku siapkan cup ulir. Untuk ukurannya nanti aku tuliskan di deskripsi box ya. Untuk harga Rp3.000 kita masukkan 5 sendok makan makaroni seperti ini aja. Nah, kayak gini ya teman-teman. Untuk Rp3.000 ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan wajan ataupun teflon, masukkan margarin atau bisa juga diganti dengan minyak goreng. Lalu untuk harga Rp3.000 untuk sausnya aku gunakan 2 sendok makan full seperti ini. Kemudian ini kita tumis sebentar. Lalu tambahkan 6 buah sosis ya. Dan kita tumis sebentar aja seperti ini. Kemudian tambahkan makaroninya. Dan kita masak hingga matang terlebih dahulu. Untuk memasaknya ini aku menggunakan api sedang ya teman-teman. Nah, ini sudah matang ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita masukkan atau kita pindahkan ke dalam cup ulir. Hati-hati untuk memasukkannya ke dalam cup karena ini masih panas banget ya teman-teman. Nah, ini dia untuk harga Rp3.000, hasilnya sebanyak ini, setengah porsi dari cup kita sisihkan. Kemudian misal ada yang beli Rp2.000 bisa juga ya kita masukkan margarin atau minyak. Lalu untuk sausnya kita ambil setengah sendok makan aja karena ini harga Rp2.000 ya. Lalu bisa kita tumis sebentar bumbunya seperti ini dan masukkan sosis sebanyak 3 biji. Karena di sini aku buat harga Rp2.000, jadi untuk pengemasannya aku menggunakan mika. Untuk ukurannya nanti aku tulis di deskripsi aja. Nah, untuk makaroni yang aku gunakan harga Rp2.000 kita masukkan sekitar 2 sendok makan aja seperti ini ya teman-teman. Nah, banyaknya seperti ini. Kemudian kita masukkan ke teflonnya dan kita tumis hingga matang ya teman-teman. Oh ya, ini untuk bumbunya nggak pedas sama sekali ya. Jadi kalau mau ada yang versi pedas bisa kalian tambahkan cabai bubuk aja. Kalau sudah matang bisa kita kemas menggunakan mika aja seperti ini. Aku sarankan untuk mikanya dialasi menggunakan plastik ataupun tas minyak ya teman-teman. Awas ini masih panas banget ya. Nah, ini untuk versi yang 2000-an. Oke, ini dia sudah jadi teman-teman. Jadi di sini aku tambahkan topping keju ya. Terserah teman-teman, nanti ada yang jual Rp2.000, Rp3.000, bisa juga kalian jual Rp5.000 ya. Tuh seperti ini. Nah, ini dia hasilnya setelah aku kemas, dan ini belum semuanya. Untuk sebagiannya tadi ada yang sudah dimakan pastinya. Nah, ini dia untuk versi yang 2000 cantik banget. Kalau full kayak gini bisa dijual di harga Rp4.000 sampai Rp5.000 dan ini pastinya kejunya lebih banyak ya teman-teman. Selanjutnya ini yang versi 3.000-an teman-teman. Jadi dapatnya setengah porsi seperti ini ya. Tuh, ini mantep banget sih. Dan sekarang aku mau coba. Saatnya kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, rasanya enak banget. Ini rasanya manis, gurih, mantep banget. Dan ada butiran-butiran dari daging cincangnya. Ini didapat dari sausnya tadi ya. Ditambah dengan topping keju yang bikin tambah nikmat teman-teman. Nah, kalau kita jual menggunakan mika, bisa kalian tambahkan stiker thank you seperti ini untuk mempercantik ya. Jadi ini bisa kalian jual di harga Rp2.000, Rp3.000, Rp4.000, Rp5.000, terserah teman-teman. Dan ini dijual berapapun sudah menguntungkan ya teman-teman. Selamat mencoba, makasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.